Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Anissa Mulyarani, asal sekolah SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari Dewan Oposisi yang akan menyampaikan argumentasi saya mengenai bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki poin argumentasi saya yang pertama, di sini saya akan menyanggah beberapa pernyataan rancu dari Dewan Pemerintah. Yang pertama, Dewan Pemerintah menyatakan bahwasanya influencer tidak ahli di bidangnya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasannya justru pemerintah banyak menggunakan jasa influencer sesuai dengan spesialisnya. Misalnya, dalam mengkomunikasikan COVID-19, pemerintah menggunakan jasa Dr. Tirta dan Dr. Raisa Broto Asmoro. Di bidang pendidikan, pemerintah menggunakan jasa Jeremy Pauline sebagaimana yang telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melalui siaran langsung di Instagram. Terkadang ia pun berdiskusi terkait pendidikan melalui Maudy Ayunda yang menginspirasi kalangan muda di Indonesia. Selain itu, Dewan Pemerintah pun mengatakan bahwasannya informasi oleh influencer bersifat sepihak. Dewan Juri yang terhormat, justru ketika kebijakan pemerintah disampaikan melalui influencer, maka masyarakat dapat menerima informasi dan kebijakan tersebut secara menyeluruh dan masih tetap dapat memberikan tanggapan berupa kritik dan saran melalui kolom komentar yang bersifat terbuka. Selain itu, saya begitu yakin bahwa penyampaian publik melalui influencer lebih baik dibandingkan kampanye politik untuk kepentingan pemilu. Dan yang terakhir, Dewan Pemerintah mengatakan bahwasannya sosialisasi kebijakan merupakan tanggung jawab pemerintah dan tugas pemerintah. Padahal, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasannya secara tidak langsung Dewan Pemerintah menyatakan bahwa ketika pemerintah menggunakan jasa influencer, artinya ia telah mengabaikan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Namun faktanya, pemerintah tetap melaksanakan tugas tersebut hanya saja melalui pihak ketiga, artinya tidak ada tugas dan kewajiban yang dilanggar. Perlu Anda garis bawahi, saudara. Dewan Juri yang terhormat, sedikitnya ada dua alasan yang melatar belakangi mengapa saya menolak akan adanya tema perdebatan kita kali ini. Yang pertama, kebijakan yang disampaikan oleh influencer akan lebih mudah dipahami dan didapatkan oleh masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, pengikut dari influencer lebih banyak dibandingkan pemerintah. Misalnya, Nagita dan Raffi Ahmad yang memiliki pengikut sebanyak 52,9 juta orang, sedangkan Presiden Joko Widodo memiliki 39,7 juta orang pengikut. Selain itu, untuk jumlah orang menyukai postingan Raffi Nagita berada di atas 500.000 untuk satu kali unggahan, sedangkan Presiden hanya mendapatkan 11.000 suka dalam satu kali unggahan. Artinya, masyarakat lebih aktif mengakses akun influencer dibandingkan akun pemerintah, sehingga setiap unggahan-unggahan yang diunggah oleh influencer akan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat dibandingkan akun pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan laporan perusahaan media asal Inggris We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite meliris laporan digital 2021 yang menunjukkan pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta atau setara dengan 61,8% dari total populasi. Perlu Anda garis bawahi, saudara. Sehingga sosialisasi melalui influencer akan memperluas jangkauan dan sangatlah efektif. Memasuki poin argumentasi saya yang terakhir, yaitu respon masyarakat yang positif. Dewan Juri yang terhormat, ketika pemerintah mensosialisasikan program kebijakan pemerintah melalui influencer, masyarakat memberikan respon yang sangat aktif. Misalnya saja Cinta Laura, Jeremy Pauline, dan Maudy Ayunda yang telah merubah pola pikir masyarakat terhadap bidang pendidikan dan memberikan kontribusinya di bidang pendidikan tersebut. Misalnya saja Cinta Laura yang membangun sekolah gratis di pedalaman, khususnya di Kampung Mulyasari, daerah Bogor, Jawa Barat. Kemudian Jeremy Pauline pun memberikan bimbingan matematika secara gratis melalui laman YouTube dan Instagramnya. Dan di sini saya sebagai Dewan Oposisi meyakini bahwa
Sosialisasi melalui influencer harus diteruskan dan harus diperluas ke bidang-bidang yang lainnya guna memberikan kemajuan bangsa Indonesia. Dan di sini Dewan Juri yang terhormat, guna menjawab keraguan dari Dewan Pemerintah terkait masyarakat yang terpengaruh oleh hoax dan cara berpikir multitafsir terhadap substansi, di sini kami sebagai Dewan Oposisi memberikan rekomendasi agar Dewan Pemerintah harus mendampingi influencer tersebut ketika melakukan sosialisasi guna meningkatkannya kepercayaan masyarakat tersebut. Dan di sini saya tekankan kembali bahwasannya saya tetap memegang teguh eksistensi saya menolak akan adanya tema perdebatan kita kali ini. Sekian, terima kasih.